Halo sahabat semua, jumpa lagi di channel saya Om Pais Vlog. Mudah-mudahan sahabat semua, viewer, subscriber, calon viewer, juga calon subscriber ada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, amin ya Allah ya alamin. Sahabat semua, di kesempatan kali ini saya masih membicarakan aplikasi Royal Key. Apa itu aplikasi Royal Key? Adalah aplikasi robot untuk trading. Trading memakai Royal Key kita lebih santai, lebih aman karena kita tidak perlu pantau market terus-menerus ya. Royal Key akan bekerja setiap saat, 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu selama 1 tahun tanpa henti, dan modalnya hanya satu kali aktifkan sewa robot, yaitu sebesar 120 USDT atau 120 dolar untuk 1 tahun. Dan bagi Anda yang belum mempunyai akun Royal Key dan berniat untuk mendaftar di Royal Key, silakan Anda bisa cek link deskripsi video ini. Anda bisa langsung mendaftar dan Anda bisa mendapatkan bimbingan WA dari saya, atau nanti saya undang ke grup untuk bimbingan dan edukasi tentang Royal Key. Setiap harinya kita ada Zoom, ada event, dan banyak lagi edukasi. Bisa melalui chat PM ke saya pribadi, bisa ya langsung. Dan ketika Anda mendaftar melalui yang ada di deskripsi video ini, Anda bisa mendapatkan surprise ya. Silahkan langsung saja ke WA saya. Oke, di belakangan ini banyak pertanyaan ke saya ya. Banyak pertanyaan yang dilontarkan dari para member yang sudah mempunyai akun Royal Key. Di antaranya, apa yang harus dilakukan ketika market dump dan plotting lebih dalam. Maksudnya plottingnya sangat dalam ya. Lalu money management yang baik itu seperti apa, dan bagaimana kalau sudah terlanjur pasang koin banyak dan plotting jauh ya. Lalu ada lagi pertanyaan, bisakah saya merubah koin? Dan ada lagi pertanyaan, kapan saat yang bagus untuk buka posisi? Dan satu lagi pertanyaannya udah saya rangkum ini ya. Ada 6 pertanyaan yang udah saya rangkum dan insya Allah saya akan jawab di video kali ini. Apa kelebihan copy trade yang ada di Royal Key? Itu beberapa pertanyaan yang sudah saya rangkum ya, dan insya Allah saya akan mencoba menjawab di video kali ini. Langsung saja ke pertanyaan pertama ya. Apa yang harus kita lakukan ketika market dump dan plotting dalam? Oke, ada 2 hal yang bisa kita lakukan ketika plotting lebih dalam ya. Yang pertama, kita bisa tambah aset di Binance dengan tujuan agar kita bisa serok lagi dari koin-koin yang harganya masih di bawah. Atau misalkan USDT kita udah kehabisan, ketika kita sudah pasok lagi asetnya, tambah lagi asetnya, otomatis si robot akan bisa margin call, akan bisa nyarok lagi, membawa lagi modal, dan otomatis nanti ada take profit callback ya. Kalau layernya di atas 4 ke atas, otomatis ada take profit callback. Itu sesuai dengan settingan yang kita terapkan. Untuk settingannya bisa Anda cek di video saya sebelumnya ya. Settingan berapa saja yang cukup untuk aset kita, dan aset kita berapa nanti settingannya ada semua di sana ya. Anda bisa cek di videonya ya, silahkan. Oke. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan, yang tadi pertama kita bisa tambah aset di Binance ya. Hal yang kedua, kalau misalkan kita tidak mau tambah aset di Binance, kita cukup menunggu saja. Menunggu marketnya kembali naik ya, kembali up. Karena setiap market itu ketika ada turun pasti ada naik. Dan ketika ada naik pasti ada turun. Itulah hukum market, hukum jual beli. Pasar itu hukumnya seperti itu. Jadi ketika turun pasti ada naik, dan ketika naik pasti ada turun. Anda tunggu aja dengan sabar, nanti pasti semua akan berbalik arah. Itu ya.
jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya money management yang baik itu seperti apa? Oke, saya coba jawab. Money management yang baik itu kita mentradingkan aset kita tidak semua. Misalkan ya, kita mempunyai aset 1000 USDT atau 1000 dolar. Kita ambil yang kecil ya. Kita tradingkan 500 USDT atau sampai 700 USDT. Nah, sisanya yang 300 atau 500 itu bisa kita simpan sebagai dana cadangan ketika market dump seperti ini. Jadi kita bisa aktifkan koin-koin lain dan serok dari bawah. Misalkan dari 1000 koin tersebut kita aktifkan 5 koin dengan total modal 100 ya. Total aset modal per koinnya itu 100. Kalau total modalnya 150, kita bisa aktifkan 3 atau 4 koin saja. Jangan lebih ya, karena kita harus ada persiapan dana untuk serok lebih dalam agar tidak valid ya, agar si robotnya tidak valid dan tidak bisa serok lagi. Karena kalau robotnya tidak bisa serok lagi, itu dump dan floating akan lama. Jadi kita tetap harus siapkan dana cadangan. Ketika kita punya aset 1000 atau 2000, kita tradingkan setengah atau 70%-nya ya. Jangan ditradingkan semua. Oke ya, itu manajemen yang baik di royalty. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana kalau sudah terlanjur pasang koin banyak dan floating dalam, Pak? Nah, pertanyaan ini sebetulnya tadi udah saya jawab ya. Hal yang bisa kita lakukan itu yang dua tadi ya. Yang pertama, kita bisa tambah aset di Binance agar kita bisa serok lebih dalam dan margin call-nya dan si robot bisa serok lagi, membawa lagi modal lebih besar. Otomatis nanti ada take profit callback ketika layernya di atas 4 ya. Dan hal yang kedua tadi ya, kalau Anda tidak mau tambah aset ya Anda tunggu aja dengan sabar, karena hukum trading, hukum jual beli itu seperti ini. Ada saatnya profit, ada saatnya menunggu profit. Yang penting kita tidak loss ya, tidak kalah. Oh ya, ada satu hal yang belum banyak dipahami. Apa itu floating, Pak? Ini nambah ya. Anggaplah ini pertanyaan ke-7. Apa itu artinya floating? Saya jawab sekarang ya. Jadi floating itu bukan loss ya. Anda tidak ada loss di royalty ini. Karena royalty tidak menjual atau tidak sell di saat market turun. Anda bisa dikatakan loss atau kalah dalam trading ketika Anda menjual di saat harga turun. Jadi misalkan kita beli di harga 1 juta, lalu marketnya turun menjadi 900 atau 700 ribu. Nah, kalau kita paksakan jual, otomatis kita rugi dan kalah. Nah, di sini di royalty ini, royalty disetting tidak untuk menjual di saat market turun, di saat harga turun. Jadi royalty ini hanya menjual di saat naik saja ya, di saat market naik, dan settingannya sesuai yang kita terapkan, di berapa persen kita ambil profit. Dan itu apa artinya floating? Floating itu adalah kerugian yang mengambang. Maksudnya kerugian yang mengambang itu kerugian yang baru tertera di tulisan, baru yang tertera di atas kertas, belum terjadi. Bisa terjadi ketika Anda menjual manual si koin-koin tersebut. Anda jual manual karena floating rendah, ada floating lebih dalam, Anda jual manual, otomatis kita rugi. Nah, yang harus kita lakukan, kita tunggu saja. Kalau Anda nggak bisa tambah aset, kita tunggu saja market kembali naik dan otomatis nanti koinnya akan profit lagi setelah harganya naik. Ya. Satu kali lagi, floating itu adalah kerugian yang mengambang, kerugian yang baru diperkirakan, belum terjadi, dan tidak akan pernah terjadi ketika kita tidak sell manual koin-koin yang ada di royalty atau Binance.
Kayak harap dipahami itu ya, apa itu floating itu bukan loss. Di sini tidak ada loss ya kalau kita pakai Royal Key. Makanya Royal Key ini cocok banget untuk trader pemula dan juga para trader profesional juga sekarang sudah banyak yang beralih ke Royal Key. Oke, pertanyaan yang selanjutnya ya, bisakah saya rubah koin? Bisa banget. Tapi catatan, ketika kita mau merubah koin, kita harus lihat dulu di berapa harganya ketika saat kita awal buka posisi. Dan kita lihat harga sekarang berapa. Kalau harga di saat buka posisi misalkan $1, lalu harga sekarang $0,5, kita akan ganti koin, ya kita rugi. Mendingan kita tunggu saja marketnya seimbang atau rugi sedikit nggak apa-apalah. Kita sell manual, lalu kita ganti ke koin lain yang lagi up. Perbedaan ketika buka posisi dengan harga sekarang jauh, mendingan saya rasa jangan di sell manual atau jangan diganti dulu. Kalau mau ditambah silahkan, tambahlah dengan memakai cadangan yang ada, aset cadangan Anda. Oke, pertanyaan selanjutnya, kapan saat yang bagus untuk buka posisi? Nah, ini sebetulnya ya tidak ada yang utama ya untuk pertanyaan semacam ini. Kapan saat yang bagus untuk buka posisi dan koin apa yang bagus? Nah, sebetulnya koin-koin yang ada di Royal Key itu 50 koin pilihan. Jadi bukan koin-koin sampah. Maksudnya koin pilihan itu di saat harga naik, dia akan bertahap naik, tidak akan drastis ya naiknya. Dan di saat turun pun tidak akan drastis turunnya, dia akan bertahap turun. Jadi kita juga bisa melihat, bisa memantau kapan saatnya mau buka posisi atau kapan saatnya kita hentikan koin. Saat yang bagus untuk buka posisi, acuan dari saya ya, kita lihat aja pasang surutnya. Ada setiap koin itu ada tulisan pasang surut ya. Kita bisa cek di kualitas Royal Key ya. Setiap koinnya ada pasang surut. Anda bisa pasang yang pasang surutnya ketika naik warna hijau, itu Anda bisa pasang yang masih di bawah 2% ya. Dengan acuan dia akan masih naik lagi ya, di atas 2%, bisa 10% sampai 20%. Lalu ketika Anda melihat pasang surutnya yang warna merah, berarti harga lagi turun. Anda bisa pasang yang pasang surutnya di atas 10%. Otomatis naiknya turunnya udah lama ya, udah besar. Dan dia akan segera kembali berbalik arah menjadi naik harganya. Itu aja sih, itu acuan dari saya. Mungkin acuan dari yang lain itu beda ya, itu cuman acuan dari saya aja. Oke, dah pertanyaan terakhir, apa kelebihan copy trade? Nah, di Royal Key ini disediakan juga copy trade. Apa maksudnya? Apa keuntungan atau kelebihan copy trade ya? Kita ikut copy trade. Nah, kita ikut copy trade, jadi kita tidak usah setting manual untuk settingannya. Jadi kita sudah dipilihkan settingan yang terbaik oleh copy trade tersebut. Banyak macamnya ya, ada Auto Sultan, ada Kiki Circle, ada Yuri, bahkan ada copy trade Royal Key Indonesia. Anda tinggal ketik aja di grup ya, ada kebun dolar, banyak lah. Dan semua copy trade itu ada minimal aset yang kita punya per satu koinnya ya. Yang paling besar sih saya rasa sih Auto Sultan ya. Kalau copy trade yang Anda misalkan punya 100 USDT, Anda bisa ikutan copy trade Yuri. Itu modalnya satu koinnya 100 USDT. Kelebihannya yaitu kita tidak perlu setting, dan kita sudah dipilihkan koin-koin terbaik oleh copy trade tersebut. Koinnya udah dipilihkan, lalu settingannya udah disettingkan sama copy trade. Kita tidak perlu setting ulang. Nanti di saat koin tersebut udah mau dump, akan otomatis digantikan sendiri langsung oleh copy trade tersebut. Jadi kita nggak perlu pantau lah. Ini cocok untuk buat orang-orang yang sibuk, orang-orang bisnis ya, yang sibuk di kehidupan nyatanya, ya bisa ikutkan copy trade dan menjalankan
Jadi kita percayakan ke copy trade menjalankan aset kita yang di Binance. Dan ada pembagian profit ya, 1% dari profit kita setiap copy trade-nya. Dan itu kecil lah kalau menurut saya ya. Karena copy trade akan selalu pilihkan koin-koin terbaik buat kita. Karena kalau kita tidak profit, copy trade juga rugi, nggak akan dapat profit. Karena ya pembagiannya itu dari profit, bukan dari modal kita. Oke, itu ya beberapa pertanyaan dan udah saya jawab semampu saya. Sekali lagi, bagi Anda yang belum mempunyai akun Royalty dan berniat untuk ikut trading memakai Royalty, Anda bisa cek deskripsi video ini. Anda bisa langsung mendaftar dan Anda bisa langsung mendapat bimbingan dari saya dan teman-teman leader lainnya. Nanti saya undang ke grup dan ada surprise juga ya, silahkan dicek saja di deskripsi video ini. Oke guys, itu sedikit penjelasan dari saya tentang apa yang harus kita lakukan ketika market dump dan floating ya di Royalty. Mudah-mudahan penjelasannya bisa dimengerti dan bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih kepada semua yang sudah support channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan, Royalty.